Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Oke, hari ini kita akan mengadakan seminar tentang yang namanya budaya positif. Menurut Bapak dan Ibu, apa itu kira-kira yang namanya disiplin positif yang ada di sekolah kita? Bisa dituliskan baru kita tempel nanti di sini. Satu kata saja bisa. Nah, di sini aja. Tempel aja di sini. Kurang Pak atasnya. Biar lengket. Kurang dua lagi punya kami. Dia masih ada sih. Oke, jadi inilah menurut Bapak dan Ibu yang namanya disiplin positif. Biar kita bacakan. Yang pertama, bertujuan berbuat baik. Yang kedua, ketepatan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya, kegiatan positif. Kemudian wajib saya buang sampah pada tempatnya. Kemudian suatu tindakan yang bertujuan baik. Kemudian aturan yang membuat siswa di sekolah menjadi lebih baik. Kemudian hadir tepat waktu, hampir ada yang sama. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian disiplin positif adalah budaya positif di sebuah organisasi atau lembaga. Kemudian ada lagi yang buat bahwa disiplin positif itu adalah pendekatan untuk mendidik anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya. Konsep budaya positif nanti ada beberapa hal. Yang pertama, dia perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif itu sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi mulai dari tadi yang perubahan paradigma belajar sampai segitiga restitusi, itulah nanti yang menimbulkan atau yang mengakibatkan konsep daripada budaya positif itu. Ya, jadi kita bahas yang pertama. Pembelajaran paradigma baru ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa di profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian keempat, kreatif. Dan yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Artinya bahwa dalam pembelajaran di kelas kita harus membedakan setiap peserta didik. Karena kemungkinan di kelas itu ada yang sudah bisa misalnya apa yang mau kita ajarkan, kemudian ada yang belum bisa, ada yang setengah bisa. Jadi harus kita lihat nanti di sana yang namanya sistem pembelajaran dengan konsep berdiferensiasi. Kemudian berdasarkan tahap perkembangan dalam mewujudkan belajar profil Pancasila. Nah, itulah dia nanti sistem pembelajaran di paradigma baru yang tertuang dia nanti seluruhnya dalam kurikulum Merdeka yang sekarang yang digunakan secara nasional namanya kurikulum nasional. Oke, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif itu artinya dari kata asing artinya adalah belajar. Ya, jadi untuk mengerjakan sesuatu hal maka disitulah dia nanti muncul kata disiplin. Ya. Selanjutnya, bahwa disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi contohnya seperti ini.
siswa kita arahkan untuk berbuat disiplin, dia belum tentu mau. Kenapa? Karena dia tidak meyakini akan hal yang tersebut. Contoh, ambil sampah, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak meyakini itu. Nah, begitu, ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penetapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman. Jadi kadang-kadang kalau yang selama ini bisa saja kita bilang siswa itu disiplin karena kita memberikan suatu harapan atau imbalan. Contoh, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dikasih 10.000 gitu. Sudah, jadi dia termotivasi akan sesuatu hal karena ada yang diharapkan, bukan dari diri sendiri. Nah, begitu ya. Kemudian tujuan pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ada itu nilai-nilai kebajikan universal, contohnya saling menghormati, kemudian kerjasama dan seterusnya. Kemudian memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, ya, ke arah perilaku yang lebih positif. Sudah. Jadi di dalam disiplin positif itu supaya dia benar-benar melaksanakan atau menjalankan disiplin yang positif harus yang ada motivasi dari dalam diri sendiri. Bukan karena motivasi tadi seperti ada karena imbalan ataupun ada karena hukuman. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat yang selama ini di sekolah kita, siswa itu kenapa misalnya melaksanakan, kita katakan dia disiplin, kemungkinan ada dua. Apakah itu dari dalam diri sendiri melaksanakan itu karena takut hukuman atau ada pujian? Nah, pujian itu termasuk imbalan, begitu ya. Jadi kalau misalnya begitu datang siswa dari rumah ke sekolah langsung dikutip sampah, nah, sekarang pertanyaannya, dia kan disiplin, tapi disiplinnya tadi apakah dia dari diri sendiri yang muncul atau karena takut dibentak atau dihukum? Nah, ya, itu dia maksud daripada yang disiplin positif. Kemudian tadi nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu diambil dari profil Pancasila itu sendiri. Itu tadi sudah dijelaskan di awal. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dari profil pelajar Pancasila. Kemudian keterampilan hidup. Apa itu keterampilan hidup di kebajikan universal? Nah, yang pertama di sana adalah dapat dipercaya. Kemudian ada lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya peduli, penalaran, bekerja sama, dan seterusnya. Itu di keterampilan hidup. Kemudian yang ketiga, dari sikap murid. Ini yang selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di peserta didik atau murid. Yang pertama, toleransi. Ya, toleransi. Bagaimana toleransi dia? Nah, itu dia nanti nilai-nilai kebajikannya. Kemudian rasa hormatnya, Kadang-kadang siswa ini ada yang harus dipaksa dengan seperti dulu ada 3S, senyum, salam, bersapa. Sudah. Ada yang tidak dari diri sendiri. Karena sudah dilihat orang takut dia kena tegur, maka dibuatlah itu disalam. Nah, sudah. Karena tidak diyakini dari diri sendiri. Nah, gitu ya. Kemudian ada integritasnya. Kemudian kemandiriannya, mandirikah dia dalam belajar atau tidak? Itu bagian dari nilai-nilai kebajikan yang bertujuan dia nanti untuk mencapai disiplin yang positif. Kemudian menghargai
antusias, empati, keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jadi ini nilai-nilai kebajikan. Jadi kemungkinan di profil Pancasila, keterampilan hidup, kemudian sikap murid, ada yang sama? Kan gitu pertanyaannya. Memang sama, karena itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Di sini ada kerjasama, di sini juga ada kerjasama. Karena ini adalah menurut daripada pendapat yang sudah dihasil daripada penelitian, gitu. Ya, untuk nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, yang berikutnya namanya kebutuhan dasar manusia. Ini salah satu yang menjadikan hidup itu disiplin. Kenapa seseorang tidak bisa mencapai hidup disiplin? Karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, sekarang apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi ada orang seperti ini, siswa contohnya. Dia itu tidak bahagia kalau tugas yang diberikan guru tidak selesai. Tidak bahagia dan tidak senang, ya. Ada orang yang sangat senang kalau dia ada misalnya bermain-main, ya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Jadi secara garis besarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian yang kedua misalnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di kelas itu siswa itu supaya bisa dia disiplin ke arah yang positif, dia harus ada rasa diterima kawannya dia atau tidak. Jadi sering siswa misalnya memberitahukan ke orang tua, saya tidak suka lagi misalnya di SMA di tahun. Kenapa? Karena ada kawan-kawannya cuek sama dia, tidak diterima dia dalam pergaulan sehari-hari, gitu ya. Merasa terkucil dia di kelas itu. Jadi dia kurang terima. Jadi dia dalam mengikuti segala PBM-nya, pembelajaran di sekolah itu tidak bahagia dia, tidak terpenuhi kebutuhan dasar siswa tersebut. Kemudian ada yang ingin kebebasan. Kemudian ada yang kesenangan, senang. Kemudian ada ingin menguasai sesuatu, ya. Kayak ini. Jadi kalau misalnya yang 5 kebutuhan dasar manusia ini mulai bertahan hidup, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan, ini terpenuhi semua, maka akan muncul yang namanya disiplin ke arah yang lebih positif. Dia akan senang melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang yang bertahan hidup. Apa itu contoh bertahan hidup? Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Untuk di sekolah. Nah, untuk yang bertahan hidup misalnya dari masalah keamanan. Kalau siswa itu misalnya atau murid itu tidak merasa aman di sekolah, misalnya terjadi pembulian dan seterusnya, maka salah satu kebutuhan dasarnya sudah tidak terpenuhi. Maka inilah yang mengakibatkan nanti muncul tindakan-tindakan ke arah yang negatif. Nah, gitu ya. Kemudian kesehatan juga. Jadi sahabat seperti tadi pagi misalnya kalau pacaran, begitu mulai pacaran sudah pada berpingsanan, nah, maka di bertahan hidupnya sudah berkurang sakit. Nah, gitu ya. Jadi untuk menjalankan apa yang dibuat dia nanti di sekolah itu sudah tidak terpenuhi salah satu. Nah, gitu. Selanjutnya kasih sayang dan perasaan diterima. Nah, ini yang pertama kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini dia tadi. Kalau misalnya di dalam kelas itu tidak ada misalnya pembagian kelompok ya. Ada kelompok A, ada kelompok B dan seterusnya. Jadi seseorang misalnya tidak diterima di kelompok yang lain dan seterusnya, atau ada juga siswa itu nanti atau murid itu tidak diterima di
di dua kelompok itu atau terjadi pengkotak-kotakan, maka kebutuhan dasarnya sudah berkurang lagi. Ya, jadi kalau begitu banyaknya nanti kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka disinilah gejolak siswa itu, gejolak manusia itu ke arah yang lebih negatif. Gitu, ya. Oke, selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan itu misalnya keinginan untuk dianggap berharga. Nah, jadi kita juga Bapak Ibu di penguasaan, kalau misalnya kita selalu merasa tidak dianggap, kan kecil perasaan, kecil perasaan, atau dikucilkan dari teman, begitu ya. Kemudian bisa membuat perbedaan, kemudian bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, gitu. Jadi yang ini semua nanti kalau sudah ada dalam diri kita, kita dihormati, kita diakui, kita kompeten, maka di penguasaan kebutuhan hidup itu yang sudah dipenuhi. Nah, jadi semakin kita terbiasa melakukan hal-hal yang lebih baik, gitu ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu dalam hal kemandirian. Kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, itu dia kebebasan. Bukan berarti kebebasan itu kita sesuka hati. Sama seperti sekarang, banyak prinsip yang berbeda. Merdeka belajar, bebas sebebas-bebasnya. Itu, ya. Jadi kalau sudah merdeka belajar, berarti kedisiplinan di sana sudah muncul, sudah pasti muncul. Tapi orang yang didisiplinkan belum tentu dia merdeka. Tapi orang yang sudah merdeka adalah sudah yang disiplin. Gitu, ya. Oke, selanjutnya kesenangan. Senang akan apa? Jadi kesenangan itu misalnya ini berhubungan dengan siswa, misalnya bermain, kemudian tertawa, kemudian suka permainan. Ada siswa yang tidak suka permainan, gitu ya. Kemudian suka mengoleksi barang, kemudian suka bergurau dan seterusnya. Ya, itu bentuk bagian kesenangan. Oke, kemudian sekarang masalah perilaku manusia. Tadi sudah kita bahas dia yang mengenai paradigma baru. Kemudian yang berikutnya disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikut adalah perilaku manusia itu sendiri. Perilaku manusia itu sendiri. Kalau diizinkan misalnya Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu itu apa itu misalnya? Apa itu perilaku? Perilaku. Tingkah laku, sikap, karakternya, gaya hidupnya, dan seterusnya. Itu berhubungan dengan perilaku. Oke, selanjutnya di perilaku manusia itu dia nanti ada dua hal yang membuat perilaku manusia itu muncul. Yang pertama karena ada dari luar. Yang kedua ada dari dalam diri sendiri. Sudah? Tadi sudah diawali di depan. Kalau misalnya supaya siswa termotivasi, kita memberikan imbalan atau pujian dan seterusnya, maka itu merupakan motivasi apa itu? Ekstrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu kira-kira apa? Motivasi dari diri sendiri. Contohnya kalau siswa untuk belajar. Motivasi intrinsiknya kira-kira apa? Dia secara sadar misalnya mau meraih masa depannya gitu. Jadi dia belajar. Kalau dia misalnya mau masuk universitas tertentu, ya dia belajar supaya target itu. Ya, itulah contoh-contoh motivasi in dan X, ya. Artinya kalau motivasi dari dalam diri sendiri
dia tidak ada arahan dari luar, tidak ada arahan, dia muncul dari diri sendiri. Contoh, saya tahun depan harus masuk ke UGM, maka untuk mencapai supaya dia masuk ke UGM, apa yang muncul dalam hati? Yang pertama, harus belajar dengan kuat, membahas soal-soal dan seterusnya. Kalau yang membahas soal-soal misalnya harus paksa guru, ini bahas sampai 15 soal, ini bahas sampai 20 soal. Itu termasuk X-nya, ya, motivasi dari luar. Oke, selanjutnya, tadi motivasi ekstrinsik. Ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu tadi. Kalau misalnya siswa kita datang ke sekolah, begitu datang langsung diikuti sampah. Kalau kita tanya dulu dia misalnya siswa itu, kenapa dia berbuat demikian? Kemungkinan besar, bisalah kita bilang 50% takut kena hukum. Ya, takut kena hukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian, begitu diikuti banyak kali di tangannya sampah, maka ada pujian mantap. Sudah, padahal dalam hatinya lain. Ya, gitu ya. Kemudian kalau dia intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya, ya, yang mereka percaya. Kalau misalnya banyak sampah, kalau mereka percaya bahwa sampah itu tidak bagus, maka pasti diambilnya, dibuang sampah ke tempatnya, gitu ya. Kalau siswa itu misalnya atau murid itu meyakini bahwa tugas yang diberikan guru itu harus dikerjakan dengan baik, tanpa melihat Google, tanpa tanya-tanya kawan dan seterusnya, maka dia akan mengerjakan dengan bagus. Kalau dia memiliki motivasi secara intrinsik, ya, yaitu bagian untuk pendisiplinan. Oke, berikutnya, sekarang ada namanya hukuman konsekuensi restitusi. Menurut Bapak dan Ibu, apa itu hukuman? Apa itu hukuman? Sanksi yang diberikan ganjaran. Apa lagi? Biasanya kita kalau mengajar di kelas, masuk kita misalnya ke kelas 12 biasa ini, pasti ada aturan yang kita buat. Kalau yang melanggar aturan pasti tidak hukum. Sudah? Artinya di sana membuat peraturan itu dari satu arah, hanya kehendak daripada si guru, bukan kehendak siswa. Gitu ya. Yaitu dia masalah hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana. Kalau kita lihat misalnya siswa datang terlambat, tidak kita rencanakan untuk marah, langsung marah, tampar dan seterusnya. Itu hukuman. Begitu kita lihat rambutnya panjang, tidak sesuai dengan ukuran atau aturan di sekolah, langsung ambil gunting. Itu hukuman. Tidak ada direncanakan daripada itu, tapi dia muncul secara tiba-tiba. Yaitu dia, ya, kalau hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi datang tadi pagi murid atau siswa dari rumah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi sama dia. Dengan situasi misalnya kalau dia tidak pakai dasi, kalau topinya tidak bagus dan seterusnya, dia tidak akan tahu. Sudah, begitu dilihat langsung kena hukum. Nah, begitu ya. Oke, kemudian bersifat satu arah. Ini tadi satu arah. Kenapa dia satu arah? Karena kita yang memutuskan aturan. Kita yang memutuskan. Konsekuensi. Nah, menurut Bapak dan Ibu, mana lebih bagus, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Karena terencana. Kenapa dia konsekuensi lebih bagus? Karena sudah ada kesepakatan. Ya. Contoh, kalau seperti ini. Kalau misalnya guru olahraga lah dulu. Begitu misalnya nanti dia masuk untuk jam olahraga, terlambat siswanya, maka dibuat jalan jongkok atau push up misalnya 10 kali. Itu sudah diberikan arahan di kelas, sudah ada mereka sepakati, maka itulah konsekuensi kalau dia terlambat.
Berbeda dengan siapa yang terlambat masuk ke sekolah tanpa ada anjuran atau peraturan yang berhubungan dengan itu, langsung kena hukum atau langsung dipulangkan ke rumah, itu namanya Hukuman. hukuman. Karena tidak ada perjanjian seperti Sebelumnya. perjanjian kerja. Nah, gitu ya. Itu antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang paling bagus adalah restitusi. Restitusi. Restitusi itu proses memperbaiki kesalahan, bukan mencari kesalahan. Cari solusi. Ya. Dan bukan mencari kesalahan, tapi kita mau memperbaiki kesalahan. Jadi dalam memperbaiki kesalahan itu harus ada yang namanya kolaborasi guru dan murid untuk mencari solusi. Sudah? Nah, jadi kalau yang di BK misalnya ini sudah paham ini masalah restitusi. Jadi yang selama ini kita tahu bahwa di BK itu adalah pengambil keputusan terakhir untuk pemecatan siswa, berarti dia bukan berrestitusi. Sudah? Cuman tidak semua masalah-masalah yang muncul di siswa harus diselesaikan dengan restitusi. Tidak semua. Ya. Kalau misalnya pelanggaran berat, maka restitusinya mungkin dari pihak sekolah, bukan dari siswa. Ya. Karena di restitusi itu dia nanti siswa kita arahkan untuk mencari solusi. Bagaimana dia memperbaiki masalahnya. Ya. Itu dia untuk restitusi. Kemudian ini masalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Jadi kadang-kadang di guru ini dengan siswa dari yang 5 ini, apakah penghukum, teman, manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah, manalah yang paling sering kita laksanakan? Hukum. Pasti hukum. Asal salah siswa hukum. Asal salah siswa hukum. Sudah? Nah, dan itulah yang membuat diri siswa itu berani keluar dari aman dia, berontak. Karena kebanyakan menghukum. Nah, contoh, hormat bendera 1 jam. Apa lagunya? Menghormat bendera 1 jam. Kan gitu. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Jadi kalau kita ngomong ke siswa itu, dia seperti salah terus. Contoh. Nah, ada siswa bermasalah, maka kita katakan sama dia, Bapak sangat kecewa atau Ibu sangat kecewa dengan Anda. Dengan otomatis siswa itu merasa betul bersalah. Ya. Karena kita sudah sangat kecewa. Kemudian ada sebagai teman. Nah, sebagai teman. Jadi kalau dia sebagai teman, ngomongnya pun sama siswa, antara guru dengan siswa tidak ada perbedaan siapakah guru, siapakah siswa. Karena dia merasa tenang. Ayolah kerjakan. Kayak gitu. Ya. Bantulah. Dan seterusnya ya. Itu sebagai teman. Nah, kemudian ada sebagai pemantau. Nah, ini paling berbahaya, pemantau. Hanya memantau-mantau. Begitu dilihat sesuatu hal terjadi, ya sini. Dipantau terus. Ya. Dia sistem memantau. Kemudian yang paling baik di sana adalah manajer. Yang paling baik itu adalah manajer. Jadi di manajer itu dia nanti dia sekaligus sebagai teman, ada juga sebagai penghukumnya dan seterusnya, tapi dia dominan ke arah memperbaiki sesuatu hal yang tidak bagus sebagai manajer dia. Jadi kalau dia manajer misalnya dalam satu perusahaan, manajer, bahwa pimpinan itu tidak langsung lagi terjun ke bawah, tapi ada staf-stafnya untuk menyelesaikan masalah. Itu sebagai manajer. Jadi antara guru dengan siswa juga harus sistem manajer supaya diberikan tanggung jawab penuh ke siswa itu untuk mencari bagaimana dia supaya lebih bagus. Itu dia dalam manajernya, posisi kontrol guru. Oke, sekarang tadi posisi kontrol guru itu kan ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah,
kemudian pemantau, kemudian teman, kemudian manajer. Nah, sudah. Jadi kalau dia tadi pemantau itu, ini adalah error saja, tidak bersalah. Banyak sistemnya. Sekali hari salah, gitu. Ya. Kemudian sebagai teman seperti ini, kemudian sebagai penghukum ini dia biasa itu bawa perpanjang dan seterusnya. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, siswanya selalu picu. Ya. Oke, selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol yang mana nih? Dapat jurus. Ini. Bapak Ibu kecewa sekali sama kamu. Yang mana nih? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Tertuduh dia. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sudah. Jadi sudah diberikan wewenang sama dia. Dia memperbaiki diri sendiri. Kita tahu, kita percaya, dan itu harus kita yakini bahwa kita tidak bisa membuat siswa itu berhasil semaksimal mungkin. Kita tidak bisa membuat dia memaksa dia berubah. Artinya di sana harus diri siswa itu yang membuat dia berubah ke arah yang positif. Ya. Kemudian ini, ayolah. Lakukan demi ibu. Nanti saya ditegur kepala sekolah. Teman. Jadi dia antara guru dengan siswa itu seperti dipujuk. Seperti dipujuk-pujuk. Jadi seringnya ini kita laksanakan. Jadi artinya di sana tanpa dibuat pun ini misalnya seminar-seminar kecil ini yang kita paparkan ini, artinya ini sudah kita laksanakan sebenarnya. Sudah kita laksanakan. Ya. Kemudian ini yang penting dalam mendukung disiplin positif. Dan inilah tadi yang namanya siswa itu tidak cocok dengan dia keyakinan itu. Tidak cocok. Ya. Masalah keyakinan kelas. Yang sering kita buat di kelas itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas. Peraturannya tidak bisa ribut. Apalagi tidak bisa makan di kelas. Itu semua adalah peraturan. Dan bagaimana dia menciptakan keyakinan kelas itu? Itulah tadi yang namanya nilai kebajikan. Dari situ dia kebajikan. Jadi di kebajikan itu sudah ada yang disiplinnya, mandirinya, rasa hormat, dan seterusnya. Sudah. Jadi apa dia nanti yang diyakini siswa di kelas itu, itulah yang menjadi keyakinan kelas. Artinya di keyakinan kelas itu tidak berkata-kata yang negatif. Contoh, tidak bisa ribut. Kan bisa itu kita perhalus menjadi apa? Kira-kira. Kalau kita buat aturannya, tidak bisa ribut sewaktu mengikuti PBM. Maka kalimat positifnya kira-kira apa? Saling menghargai. Saling menghargai bisa. Apa lagi kira-kira? Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Kalau harap tenang itu kalimat perintah. Perintah, ya. Jadi ke arah yang positif dia keyakinan kelas, ya. Oke, ini tadi. Yang selama ini kita buat adalah peraturan kelas. Jadi ada istilah kenapa dilanggar peraturan? Karena memang aturan itu mau dilanggar. Kenapa dilanggar? Karena dia tidak meyakini itu, tidak mempercayai itu. Itu sama membuat peraturannya. Iya, sama-sama membuat peraturan. Cuman selama ini yang membuat peraturan siapa? Guru. Enggak lagi sama kelasnya, Pak. Enggak. Kebanyakan di atas 50% yang membuat peraturan itu adalah guru. Contoh, tidak bisa terlambat. Apa lagi? Iya, masuk kelas. Masuk kelas. Tidak bisa terlambat. Begitu saya nanti masuk di kelas, sudah duduk, siapa yang terlambat tidak bisa masuk. Itu aturan dari guru semua, bukan aturan dari siswa. Tapi ada yang disepakati. Nah, itu bedanya itu tadi. Ya, itu bedanya di kesepakatan. Kalau sudah sepakat ada konsekuensi. Kalau tidak ada konsekuensi berarti itu adalah hukuman peraturan. Ya.
Tidak pakai helm kita nanti. Sudah kita lihat nanti razia. Tidak pakai helm. Pasti dia apa? Ditindak. Ditilang. Karena kita tidak yakin, contohnya yang pakai helm itu akan selamat. Gitu. Kita tidak yakin. Ya. Kalau kita yakin pakai helm itu untuk keselamatan, pasti kita pakai helm. Kenapa? Gitu. Ya. Oke, jadi yang diharapkan di sana adalah keyakinan kelas. Maka Bapak Ibu misalnya yang kita masuki di nanti, setiap guru harus buat keyakinan kelas. Karena kita pun nanti membuat hukuman atau istilahnya konsekuensinya dengan siswa berdasarkan keyakinan kelas. Karena itu sudah disepakati bersama. Nah, gitu, ya. Oke, kemudian bagaimana dia pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak dia. Ya. Kemudian pernyataan universal. Ini dia tadi. Universal dia, berlaku untuk umum. Kemudian pernyataan yang positif, tidak negatif. Tidak bisa terlambat, tidak bisa menyontek, tidak bisa ribut. Siapa yang ribut, diam. Ya. Itu sudah negatif, bukan positif. Dan kemudian sedikit agar mudah diingat. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu nanti gak usah panjang-panjang, sampai 2 baris, satu angka, satu nomor. Singkat aja, cuma diingat siswa. Dan kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Kita sesuaikan dengan kondisi kelas itu. Artinya di sana, bisakah kita lihat dari kelas lain? Bisa, tapi istilahnya namanya di sana adalah ATM. Diamati, ditiru, modifikasi. Ya. Kemudian semua warga sekolah terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Ya, jadi diharapkan kita di sekolah ini 23 kelas, maka semua mestinya buat keyakinan kelas. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu hal yang tidak cocok sesuai dengan kesepakatan kelas, dari situlah kita nanti mengadakan perbaikan kepada siswa. Dan siswa dia nanti yang mengetahui apa yang sudah dia langgar. Ya. Oke, ini yang terakhir puncaknya. Dan ini yang harus kita pahami untuk pendisiplinan yang positif. Namanya segitiga restitusi. Ya. Kalau namanya segitiga berarti ada tiga sisi. Ya. Oke, yang pertama di segitiga restitusi itu nanti suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tadi diperoleh dari mana? Dari keyakinan itu. Ya. Jadi kalau dia sudah yakin dengan hal itu, maka dia nanti akan lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu hal di kelasnya itu ataupun di lingkungan sekolah. Nah, kemudian segitiga restitusi yang pertama, yang paling dasar, namanya menstabilkan identitas. Jadi kadang-kadang selama ini begitu ada siswa yang bermasalah, langsung kita cari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, gitu ya. Jadi menstabilkan identitas ini, bahwa setiap orang nanti pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita sampaikan dengan siswa. Artinya jangan kita ponis dia. Ya, jangan kita ponis. Nah, kemudian ini bisa misalnya namanya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Artinya dia merasa terangkat. Nah, dia tidak langsung merasa tertuduh. Ya, jadi kalau misalnya yang selama ini kalau sudah ada siswa yang bermasalah begitu kita panggil langsung takut itu, langsung takut.
Maka di sanalah perlu kita buat yang namanya kita stabilkan dulu dia. Sama seperti listrik itu ada stabilisator, menstabilkan. Kalau sudah stabil, maka masuklah ke yang kedua, namanya validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu. Sudah, tapi intinya di sana kalau dia memvalidasi intinya bukan mencari siapa yang salah. Sudah, bukan mencari siapa yang salah. Ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya kita mengadakan proses pembelajaran di kelas, ada siswa yang mengantuk, kan gitu kan? Ada siswa mengantuk, maka kita buat dia secara restitusi. Contohnya apa? Apa kita buat restitusinya, menyelesaikan masalahnya dia? Masalah ngantuk. Bukan. Kita stabilkan dulu. Nanti kalau sudah kita lihat dia ngantuk, maka kita panggil dulu dia ke kantor misalnya. Contoh bisa saya bilang, saya dulu juga pernah mengalami hal yang sama sewaktu SMA. Pas jam 12 atau pas jam 13 belum pulang, ngantuk kali. Ya. Jadi terus ada perasaan dalam dia, berarti bapak ini juga dulu pernah hal manusiawi. Sudah, kalau sudah cerita dia, kita angkat dia cerita, maka kita validasi. Validasinya kenapa? Bagaimana dia validasinya? Kita tanyakan, kenapa dia ngantuk? Apa yang menyebabkan dia ngantuk? Jadi ada itu di film-film pernah saya lihat, setiap pagi siswa selalu kena pukul dengan guru. Hukum terus. Terlambat terus anak ini, maka gurunya selalu memukul tangannya. Hingga suatu saat gurunya secara diam-diam menyelidiki, ternyata orang tuanya sedang sakit dan dia harus mengurusnya, makanya dia terlambat ke sekolah. Jadi di situ dia validasinya. Kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Kalau sudah seperti itu proses siswanya, inilah tadi nilai-nilai kebajikan. Kita tanya siswa itu, kalau berdasarkan keyakinan kelas, apalah yang sudah kamu lakukan? Maka bisa misalnya jawabannya disiplin, tidak disiplin. Apalagi contohnya kalau ngantuk, Tidak menghargai. tidak menghargai. Sudah, yang dua ini aja dulu, tidak menghargai disiplin. Maka kita tanya, bagaimana caramu untuk memperbaiki ini? Bagaimana solusimu memperbaiki ini? Itu menanyakan dari keyakinan kelas. Dari keyakinan itulah dia menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dari keyakinan itu. Jadi yang selama ini kita laksanakan, begitu ngantuk siswa langsung kita panggil, kita jadi kadang-kadang siswa ini mungkin kita sudah rasakan itu. Begitu kita lihat ngantuk siswa, kita panggil, tidak akan mau dia datang ke depan. Kenapa? Karena dia sudah tahu akan kena hukum. Sudah pasti. Atau kita suruh misalnya siswa, ada soal kita buat di kelas, kita suruh kita buat aturannya misalnya sekian menit. Siapa yang sudah siap? Kita panggil. Susah sekali maju untuk mengerjakan. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan itu. Dia takut. Salah nanti saya sudah kena hukum, disuruh pusat, entah dipukul apa keron dan seterusnya. Ya, nah, gitu. Ya. Jadi mulai kita belajar ini, maka untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa ini yang agak lebih bagus. Segitiga restitusi. Jangan kita yang buat
pemecahan masalah dengan siswa, tetapi siswa itulah mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki. Nah, gitu ya. Kemudian ini sebagai kesimpulannya. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among dalam menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini tugas guru dengan siswa. Ya, inilah tugas kita bersama. Bahwa kita itu sebagai penuntun daripada murid, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai pemantau dan seterusnya. Tetapi kita harus sebagai manajer dalam sistem pembelajaran di sekolah. Ya, jadi manajer itu dia tadi sudah diberikan wewenang ke bawahan yang membuat pemecahan masalah apapun yang terjadi sama dia. Demikian juga kita nanti dengan siswa, kita mengarahkan peserta didik itu atau murid untuk mencari solusi bagaimana masalah itu dia buat, bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan yang dia berbuat. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk masalah disiplin positif. Harapan untuk ke depan kita melaksanakan ini di kelas kita masing-masing. Kita buat dulu masalah keyakinan kelas, kemudian dari situlah kita nanti untuk membuat penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.